Sobat sahamku, edisi video kali ini tentang rasio dividen dari saham pertambangan Bukit Asam, Adaro Energi dan Indo Tambang Megah, serta prediksi dividen tahun 2024 yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Meskipun kinerja semua sektor pertambangan mengalami penurunan pendapatan, hal ini dikarenakan harga acuan batu bara telah mengalami koreksi harga dari harga tertingginya di tahun 2021, namun pendapatan perusahaan pertambangan masih menunjukkan kinerja yang baik. Kita akan amati rasio dividen dari ketiga emiten ini. Seberapa besar rasio dividen yang dialokasikan perseroan untuk dibagikan kepada para pemegang saham di tahun sebelumnya sampai dengan prediksi dividen di tahun ini. Kita mulai dari historis dividen ketiga emiten ini, di mana PTBA rata-rata membagikan nilai dividen sebesar Rp473 per lembar sahamnya, dengan rasio pertumbuhan nilai dividen mencapai 162,8% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan emiten Adaro membagikan jumlah nilai dividen rata-rata sebesar Rp102, dengan rasio pertumbuhan dividen sebesar 39,7%. Kemudian Indo Tambang Megah atau ITMG membagikan nilai rata-rata dividen sebesar Rp2.256 per lembar sahamnya, dengan rasio pertumbuhan nilai dividennya sebesar 349,2%. Artinya dari tahun ke tahun pertumbuhan nilai dividen dari ketiga emiten ini mengalami peningkatan. Kenaikan angka secara signifikan terjadi pada tahun 2021 sampai tahun 2022, di mana dividen PTBA naik 829%. Kemudian Adaro 113%, dan ITMG sebesar 1.720%. Di tahun di mana dimulainya kebangkitan harga acuan batu bara dunia akibat terdampak dari perang dagang yang terjadi antara Cina dan Amerika. Sekarang kita amati rasio laba bersih perseroan yang dialokasikan ke dalam bentuk dividen. Rasio ini saya ambil dari data sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Dari sana kita akan temukan angka rata-rata rasio dividen terhadap laba bersihnya. Dari data ini kita melihat rasio alokasi dividen terhadap laba bersih PTBA berada pada 81,4%, kemudian Adaro 40,5%, dan ITMG di 43,6%. Sedangkan rasio pertumbuhan alokasinya, PTBA rata-rata meningkat 26,7%. Adaro di 35,1% dan ITMG di 4,9% tiap tahunnya. Dari angka rata-rata ini kita akan prediksikan besaran dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 nanti. Kita juga akan menggunakan rasio pertumbuhan dividennya dan perbandingan alokasi dividen di tahun sebelumnya. Sekarang kita akan membuat prediksi nilai dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 ini. Berdasarkan laba bersih per lembar saham atau EPS tahun 2023, EPS yang dihasilkan emiten PTBA sebesar Rp437. Jika kita menggunakan pembagian dividen berdasarkan rasio rata-rata selama 5 tahun ke belakang di kisaran 81,4%, maka potensi yang didapatkan sebesar Rp356. Namun jika kita menggunakan angka rata-rata ditambah rasio pertumbuhannya, maka PTBA akan membagikan seluruh laba bersihnya atau 100% sebesar Rp437, seperti halnya yang dilakukan PTBA di tahun 2022. Sedangkan emiten Adaro di tahun 2023 ini diprediksi berhasil meraup laba bersih di setiap lembar sahamnya sebesar Rp788. Dengan rasio dividen terhadap EPS rata-rata sebesar 40,5%, maka prediksi dividen saham Adaro sebesar 319 di tahun 2024 ini. Namun jika kita menggunakan rasio pertumbuhan dividen, Adaro bisa jadi menebarkan jumlah dividen di tahun ini sebesar Rp431 atau 35% lebih tinggi dari rasio rata-ratanya. Jika Adaro membagikan dividen dengan rasio yang sama dengan tahun lalu di rasio 19,6%, maka potensi dividen Adaro di tahun ini hanya sebesar Rp155 per lembar sahamnya. Meskipun angka ini masih 51% lebih tinggi dari rasio dividen rata-ratanya di angka Rp102, namun nilai dividen tahun ini turun 51% dari nilai rasio pertumbuhannya. Sedangkan emiten ITMG di tahun 2023 ini diprediksi berhasil meraup laba bersih di setiap lembar sahamnya sebesar Rp7.435.
Dengan rasio dividen terhadap EPS rata-rata sebesar 40,5%, maka prediksi dividen saham ITMG sebesar 3.240 di tahun 2024 ini. Namun jika kita menggunakan rasio pertumbuhan dividen, ITMG bisa jadi menebarkan jumlah dividen di tahun ini sebesar Rp3.398 atau 4,8% lebih tinggi dari rasio rata-ratanya. Jika Indo Tambang Megah membagikan dividen dengan rasio yang sama dengan tahun lalu di rasio 38,4%, maka potensi dividennya di tahun ini sebesar Rp3.764 per lembar sahamnya, atau naik 16,1% dari rasio rata-ratanya. Sekarang kita akan amati imbal hasil yang akan kita dapatkan jika kita membeli saham ketiganya, serta berapa potensi capital gain dengan harga saat ini atau setidaknya sampai dengan target di harga wajarnya. Sobat sahamku, pada saat video ini dibuat harga saham PTBA diapresiasi oleh pasar di harga Rp2.630 per lembar sahamnya. Jika kita membeli saham PTBA saat ini di harga Rp2.630, di mana saat ini berada pada P/rasio 6 kali, sedangkan P/rasio rata-rata saham ini berada di 8 kalinya, atau di harga Rp3.290. Maka potensi imbal hasil yang diperoleh dari capital gain adalah sebesar 25,3%, dan imbal hasil dari dividen sebesar 13,5%, jika dividen yang dibagikan sebesar Rp356. Atau dividen yang menggunakan rasio rata-rata. Sehingga jika kita melepas saham ini di harga wajarnya, yaitu di P/rasio di 8 kali atau di harga Rp3.290, maka pertumbuhan investasi kita di saham PTBA adalah sebesar 38,8%. Sedangkan jika kita membeli saham Adaro, di mana saat ini diapresiasi pasar di harga Rp2.460, atau berada pada P/rasio 3,1 kali. Sedangkan P/rasio rata-rata saham ini berada di 4 kalinya, atau di harga Rp3.360. Maka potensi imbal hasil yang diperoleh dari capital gain adalah sebesar 36,8%, dan yield dari dividen sebesar 13% jika dividen yang dibagikan sebesar Rp319, atau dividen yang menggunakan rasio rata-rata. Sehingga jika kita menjual saham ini di harga wajarnya, yaitu di P/rasio di 4 kali atau di harga Rp3.360, maka pertumbuhan investasi di saham Adaro sebesar 49,7%. Sedangkan jika kita membeli saham ITMG, di mana saat ini diapresiasi pasar di harga Rp26.975, atau berada pada P/rasio 3,6 kali. Sedangkan P/rasio rata-rata saham ini berada di 4,5 kalinya, atau di harga Rp33.460. Maka potensi imbal hasil yang diperoleh dari capital gain adalah sebesar 24%, dan yield dari dividen sebesar 12% jika dividen yang dibagikan sebesar Rp3.240, atau dividen yang menggunakan rasio rata-rata. Sehingga jika kita menjual saham ini di harga wajarnya, yaitu di P/rasio di 4,5 kali atau di harga Rp33.460, maka pertumbuhan investasi di saham ITMG sebesar 36%. Sobat sahamku, dari skenario di atas perlu untuk dijadikan sebagai catatan, bahwa ada potensi volatilitas harga di saat emiten-emiten ini akan membagikan dividen. Di mana harga saham akan mengalami kenaikan menjelang pencatatan para pemegang saham atau kumdet, dan koreksi harga di saat selesai pencatatan atau ex-date. Biasanya kenaikan dan penurunan bisa sebesar nilai dividen yang akan dibagikan. Banyak di antara investor dalam kebimbangan antara memilih imbal hasil berupa dividen atau capital gain. Namun selama kita membeli saham-saham tersebut jauh sebelum terjadinya pergerakan harga, atau dengan metode bertahap di setiap kuartalnya, maka kita akan mendapatkan gambaran tentang potensi keuntungan atau resiko yang kita ambil dalam berinvestasi saham. Demikian analisa kita kali ini, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.